Kalian pernah nggak sih pengen beli sesuatu tapi bingung mau pilih yang mana? Karena ada banyak banget nih pertimbangannya. Mulai dari harganya, tempatnya, kualitasnya, bahkan kenyamanan untuk diri kita sendiri. Nah, saat kita mikir dan nentuin mau pilih yang mana, sebenarnya kita udah melakukan serangkaian keputusan yang disebut dengan perilaku konsumen loh. Perilaku konsumen merupakan serangkaian keputusan atau tindakan pembelian yang dilakukan oleh individu maupun kelompok saat mengkonsumsi barang dan jasa dengan tujuan mencapai kepuasan maksimal dengan anggaran yang tersedia. Terus, apakah kalian pernah melakukan pembelian pada suatu hal yang benar-benar menonjol? Seperti tempat yang estetik, tampilan yang menarik, rasa yang unik, dan berbeda dari yang lain. Nah, tanpa kita sadar, ini mencerminkan kita sebagai konsumen dalam mengambil suatu keputusan. Itu dia tadi merupakan pendekatan atribut. Jadi, pendekatan atribut merupakan salah satu metode dalam menganalisis perilaku konsumen yang menekankan nilai atau karakteristik khusus dari sebuah produk ataupun jasa. Nilai-nilai yang dianggap penting oleh customer ini dapat menjadi dasar dalam pembelian keputusan saat pembelian. Dengan memahami atribut yang penting, pendekatan ini dapat menjadi gambaran dan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai alasan customer memilih produk yang satu daripada produk yang lainnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman, yuk kita belajar dari kasus konsumen berikut. Tugasnya banyak kali. Gak selesai dari tadi, no. Mana perut lapar banget lagi. Jam berapa ya nih ya? Apa aku beli makan aja dulu ya? Berapa sih sisa uangku nih? Yah, 20.000 aja lagi. Beli ACK enak kayaknya nih. Lagi pengen makan pedas juga lah. Gas dah. Selamat siang Kak, selamat datang di Akeda. Silakan saya bantu pesanannya. Saya mau pesan paket tulen satu ya. Oke, saya tiga, makan dijemput. Makasih. Mau yang ada yang snacknya aja? Iya. Ada lagi tambahan nih? Sama nasi satu ya. Nasi satu. Totalnya 20.000. Uangnya pas ya, Kak? Halo Kak, boleh kita minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu dong itu Kak siapa? Nama aku Bintang Kapinawa dan biasa teman-temanku manggil aku Kakak. Oke, Kakak. Kenapa nih pilih makan di ACK? Aku udah sering banget ya makan di sini, bahkan tiap minggu aku di sini gitu kan. Udah. Kalau boleh tahu, Kakak biasanya budgetin berapa sih makan di sini? Biasanya kalau aku makan di luar tuh ngebudgetinnya cuma 20.000 aja. Dan sisanya tuh aku makan di rumah aja biar nggak boros. Kecuali aku udah benar lapar banget nih dan nggak ada pilihan lain buat makan, baru aku bisa ngebudgetin lebih dari 20.000. Itu kan harus mikir banget. 20.000 ya, Em? Ya. Nah, kalau boleh tahu biasanya kakak pesan apa nih di ACK? Ada nggak kira-kira menu favorit kakak sih? Biasanya aku beli di ACK itu ada 3 menu. Yang pertama itu ada crispy chicken, ada fair chicken, sama geprek. Dan menu favoritku tuh saat ini tuh fair chicken karena pedasnya tuh pas banget menurutku. Tapi dari 3 menu yang kakak sebutin tadi itu, kakak inget nggak harga itu kira-kira berapa? Oh ingat, aku ingat harga crispy chicken tuh 15.000, kalau fair chicken itu 16.000, dan geprek itu 19.000 gitu. Nah, kalau boleh tahu tadi kakaknya pesan apa nih? Kebetulan tadi aku pesennya fair chicken ya karena aku suka manis sama pedasnya gitu. Berarti kayak chicken itu benar-benar favorit banget ya? Oh iya, favorit banget. Kalau boleh tahu nih, apa alasan kakak memilih fried chicken dibanding menu lainnya? Sebenarnya ditanya alasan tuh sebenarnya ada alasan khusus sebenarnya. Karena hari ini aku lagi pengen makan pedas aja gitu kan. Dan terakhir kali aku kesini tuh aku makannya apa namanya? Crispy chicken gitu kan. Dan di sana tuh menurutku kurang pedas aja gitu. Tapi emang nyaman di perut, cuman bagi pecinta pedas kayak aku nih, itu tuh kurang puas aja gitu loh. Nah, tapi kalau aku misalnya makan misalnya geprek nih, itu tuh kayak pedasnya tuh terlalu nyelekit gitu loh di perut, kayak bakal pasti mules gitu besoknya gitu. Apa mungkin karena gepreknya tuh langsung sambal aja gitu kan, dan langsung digeprek gitu di ayamnya gitu. Oh, jadi kakak itu mempertimbangkan tingkat kepuasan masuk pedas ya? Ya. Tapi juga mempertimbangkan tingkat kenyamanan juga. Tergantung sebenarnya. Kalau misalnya besok nih ada acara gitu, dan aku makan pedas banget nih hari ini. Misalnya aku besok presentasi gitu kan. Ada acara masa aku sakit perut gitu kan di sana kan di kelas itu nggak lucu gitu. Oh gitu ya. Nah tadi kan budget kakak itu udah 7, jadi masih sisa lagi 4.000 kan. Nah itu sisanya itu kakak mau saving atau beli yang lain? Biasanya tuh untuk sisanya tuh aku biasa nambah nasi, dan kebetulan juga di sini tuh nasinya tuh harganya 4.000 gitu kan. Jadi aku lebih puas lagi tuh makannya gitu. Wah, berarti pas ya budgetnya kayak Kak ya? Iya pas Udah. pas. Pedasnya kesampaian, makan pedasnya. Terus juga bisa nambah nasi, Iya. jadi kenyang ya. Puas Bener. nanti Kak ya? Puas. Tapi jujur nih kalau boleh jujur, ayam geprek itu enak sebenarnya dan banyak banget variasi sambalnya gitu kan. Tapi untuk harganya gitu yang dimana harganya itu kan 19.000 nih. Aku kurang jadi ya bisa buat nambah nasi itu kurang aku kan.
Jadi sebaiknya aku beli fried chicken Ya, gitu kan dan sama nasi sama. gitu. Nanti bisa nekan nih, nanti kalau misalkan masih promo geprek, kan udah langganan di sini. Benar. Jadi harganya turun, jadi lebih murah daripada Fire. Jadi Kak, kemungkinan bisa beli geprek ya. Mungkin aja aku beli geprek gitu kan biar yang baru-baru masa itu terus gitu kan. Saya aku jadi brand ambassador di sini gitu kan. Nah, ya. Oke guys, jadi itulah dia wawancara dengan konsumen kita yaitu Kak Kakak. Untuk selanjutnya, yuk kita analisis datanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Masalah utama yang sedang dihadapi oleh kakak adalah rasa lapar yang perlu segera dipenuhi. Namun, kakak hanya memiliki anggaran sebesar 20.000 di dompetnya yang akan digunakan untuk membeli makanan. Oleh sebab itu, kakak memutuskan untuk membeli ayam di franchise ACK. Adapun pilihan menu ayam yang kerap kali menjadi pilihan kakak di ACK yaitu yang pertama, ayam crispy dengan harga 15.000, kemudian fire chicken dengan harga 16.000, dan yang terakhir ayam geprek dengan harga 19.000. Berdasarkan hasil wawancara, adapun atribut yang digunakan oleh kakak sebagai pertimbangan dalam memutuskan pilihan ayam yaitu tingkat kepedasan dan tingkat kenyamanan saat dikonsumsi. Dengan mempertimbangkan kedua atribut tersebut, kakak akan menilai mana pilihan yang paling sesuai dengan selera dan anggarannya untuk mencapai kepuasan maksimal. Data hasil wawancara akan dianalisis menggunakan kurva kepuasan dengan 3 jenis menu ayam. Kemudian, data tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan skala linear numerik yang dilakukan dengan menggunakan skor 5 sampai dengan 30. Sebelum kita menganalisis kurva, kita harus menentukan garis koordinat Y dan garis aksis X, di mana pada kasus kakak, garis ordinal Y menunjukkan tingkat kepedasan yang dimulai dari arah bawah ke atas dengan skor 5 sampai dengan 30. Sedangkan untuk garis aksis X menunjukkan tingkat kenyamanan yang dimulai dari arah kiri ke kanan dengan skor yang sama yaitu 5 sampai dengan 30. Setelah menentukan garis ordinal dan aksis, selanjutnya kita bisa masuk ke proses menganalisis dengan memasukkan data ke dalam kurva. Berdasarkan data, ayam crispy memiliki tingkat kepedasan dengan skor 5 dan tingkat kenyamanan dengan skor 30. Fire chicken memiliki tingkat kepedasan dengan skor 25 dan tingkat kenyamanan dengan skor 25, dan ayam geprek memiliki tingkat kepedasan dengan skor 30 dan tingkat kenyamanan dengan skor 15. Selanjutnya, kita akan menarik garis depan efisiensi atau efisiensi frontier setelah mengetahui besarnya sudut dan panjangnya garis dengan cara menghubungkan masing-masing ujung garis atribut. Berdasarkan konsep interference map, apabila titik pada kurva konsumen semakin jauh dari titik nol, maka itu mencerminkan bahwa pilihan menu tersebut memberikan kepuasan yang tertinggi di antara pilihan menu lainnya. Dalam kasus ini, Fire Chicken memiliki titik yang paling jauh dari titik nol, sehingga Fire Chicken diasumsikan dapat memberikan kepuasan maksimal pada kakak, atau yang disebut dengan kepuasan real. Oleh sebab itu, berdasarkan asumsi rasionalitas, keputusan yang dipilih oleh kakak adalah membeli Fire Chicken. Namun, karena anggaran kakak seharga 20.000 digunakan membeli Fire Chicken seharga 16.000, sehingga terdapat sisa Rp4.000. Untuk meningkatkan kepuasan kakak, maka kakak memutuskan untuk memanfaatkan sisa anggaran dengan menambah pembelian nasi seharga Rp4.000, sehingga digambarkan dalam kurva sebagai berikut. Kemudian, pada wawancara, kakak mengatakan bahwa ayam geprek juga salah satu menu favoritnya karena sesuai dengan seleranya yang menyukai pedas. Kakak berharap suatu hari nanti jika ACK memberikan promo ayam geprek, maka kakak akan membeli ayam geprek dengan catatan tidak ada kegiatan penting di keesokan harinya. Dalam kasus ini, artinya kakak mengharapkan kepuasan lain, yaitu ayam geprek yang disebut sebagai kepuasan bayangan. Kepuasan bayangan digambarkan pada kurva sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi keterbatasan anggaran sebesar Rp20.000, kakak tetap mampu mengambil keputusan konsumsi secara rasional dengan mempertimbangkan dua atribut utama, yaitu tingkat kepedasan dan tingkat kenyamanan saat dikonsumsi. Nah, melalui pendekatan indifference map atau peta indiferensi, kita dapat memvisualisasikan kombinasi atribut dari masing-masing pilihan menu ayam dalam bentuk kurva, di mana semakin jauh suatu titik dari titik nol, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang diperoleh. Dalam kasus ini, Fire Chicken memiliki posisi titik yang paling jauh dari titik nol dibandingkan dengan menu lainnya, di mana itu menunjukkan bahwa menu tersebut memberikan kepuasan real tertinggi bagi kakak.
Nah, pilihan Fire Chicken dengan harga Rp16.000 memberikan ruang sisa sebesar Rp4.000 dalam anggaran, yang kemudian dimanfaatkan oleh kakak untuk membeli nasi, sehingga total kepuasan dapat dimaksimalkan dalam batasan anggaran yang tersedia. Sementara itu, ayam geprek berada pada posisi yang mencerminkan anggaran kepuasan bayangan, yaitu kepuasan yang diharapkan tetapi belum dapat direalisasikan saat ini. Nah, dari cerita kakak tadi, kita bisa belajar nih bahwa setiap keputusan konsumsi bukan hanya soal harga, melainkan bagaimana seorang konsumen dapat mempertimbangkan antara anggaran dengan kepuasan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dalam keterbatasan. Nah, pendekatan atribut ini dapat membantu kita memahami bahwa setiap pilihan mempunyai karakteristik dan nilai yang terkandung dapat mempengaruhi keputusan. Maka, jadilah konsumen yang cerdas. Jadi, Kenali kebutuhan, tentukan pilihan, dan ambil keputusan yang paling bijak.